Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hari ini izin tidak kita buka kitab, tidak bahas fikih sesuai kitab, tapi kita akan membahas fikih terkait dengan Idul Adha. Hari ini kita berada di bulan Zulqa'dah, sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Ini adalah bulan-bulan yang mulia, karena Allah dalam Al-Quran berfirman, Inna iddatash syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, bilangan bulan di sisiku ada 12. Dari 12 itu 4 yang disebut dengan arba'atun hurum, bulan yang mulia. Apa di antara 4 bulan yang mulia? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan, 3-nya bergandeng, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, sekarang kita berada di salah satu dari bulan yang mulia. Zulqa'dah, bentar lagi masuk Zulhijjah. Kalau kemarin kita lebaran hari raya Idul Fitri, besok insya Allah kita juga lebaran lagi. Lebaran Idul Adha. Untung ibu buka pengajiannya habis lebaran Idul Fitri. Kalau sampai lebaran Idul Adha kelamaan. Ya Bu ya, kejauhan. Nah, alhamdulillah kita buka kembali taklim kita dan bersiap-siap untuk berjumpa dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah. Baik, ada apa sih di bulan Zulhijjah? Di antara kesunahan yang sangat dianjurkan di bulan Zulhijjah yaitu menyembelih hewan kurban. Saya mau menyampaikan tentang sejarah kurban. Ya, karena kurban ini adalah ibadah tahunan. Pengennya kita tahu kurban gak sekedar nyembelihnya doang. Gak sekedar beli hewan kurban, kambing, sapi, sembelih, bagi-bagi, selesai. Tapi ternyata sebelum turunnya syariat menyembelih hewan kurban pada zaman Nabi Muhammad, syariat itu pernah juga dilaksanakan di zaman-zaman sebelumnya. Maka saya rangkum, perintah kurban itu ada 3 masa, atau 3 sesi, atau 3 periode, atau 3 era, sebutlah begitu ya. Kurban pertama ada pada zaman siapa Bu? Nabi Allah Adam alaihis salam. Ibu kenal nggak sama Nabi Adam? Kenal namanya. Nah, Nabi Allah Adam alaihis salam, Allah ceritakan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Yang pertama nih, kisah berkurban yang pertama ada zaman Nabi Allah Adam. Ada dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Kita lihat dulu sejarahnya. Nabi Adam itu Bu punya anak. Anaknya berapa? 2. Ada lagi yang lain? Nabi Adam anaknya 24. Ada yang mengatakan 40. Tapi pas lahir kembar gitu ya. Jadi kalau 24 anaknya, ngelahirinnya 12 kali. Ibu ada enggak yang punya anak kembar? Kalau ada berarti itu dapat cipratan ya, dapat keturunan dari Nabi Allah Adam alaihi salam. Nah, karena ketika itu orang masih dia juga, belum ada orang rawa domba, belum ada orang cakung, belum ada orang kampung Melayu. Jadi Allah memerintahkan boleh menikah tapi dengan saudara silang. Jadi gak boleh nikah sama yang brojolnya bareng gitu ya. Nah, sebutlah dari 24 itu kita kenal yang namanya Habil dan Qabil. Kan ibu kenalnya dia doang. Makanya 2. Padahal anaknya banyak ya. Habil sama Qabil. Qabil punya kembaran namanya siapa? Bukan. Qabil sama Habil adik kakak. Qabil kembarannya namanya Iklima.
Habil kembarannya namanya Labuda. Gitu, kita kenalan dulu nih berempat. Qabil Iklimah saudaranya, Habil Labuda. Nah harusnya kan nikahnya silang ya Bu. Iklimah nggak boleh nikah sama Qabil karena dia saudara kembar. Tapi Qabil nggak senang hati. Dia pengen saudara kembarnya nikahnya sama dia. Soalnya Iklimah cantik, pinter gitu ya. Akhirnya Allah perintahkan untuk menentukan siapa yang dapat Iklimah. Kata Allah, serahkanlah kurban kalian kepadaku, kata Allah. Itu kurban pertama terjadi, yaitu yang diberikan oleh Habil dan Qabil langsung diserahkan kepada Allah. Itu dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah Allah berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Yang satu Allah terima, walam yutaqabbal. Yang satu lagi enggak diterima sama Allah. Siapa yang diterima kurbannya? Habil memberikan kurban kepada Allah itu binatang yang sangat bagus. Karena dia seorang peternak. Qabil memberikan kepada Allah karena dia seorang petani, maka diberikanlah tumbuh-tumbuhan tapi yang udah mulai rusak. Jelek. Udah mulai layu lah gitu ya. Maka yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil karena ngasihnya binatang yang sangat bagus. Itu korban pertama. Karena diterima sama Allah korbannya Habil, Qabil lagi-lagi gak senang hatinya. Maka dikatakan, qala la aqtulannak, aku akan membunuhmu wahai Habil. Jadi Habil itu akan dibunuh oleh Qabil. Terjadilah itu pembunuhan, Habil dibunuh oleh Qabil. Pertama-tama di dunia gara-gara perkara dua. Pertama perkara perempuan, kedua perkara hasad. Makanya harus dijauhin Bu. Sekarang banyak orang bunuh-bunuhan gara-gara perempuan, gara-gara hasad. Makanya tuh yang namanya hasad kudu kita jauhin dari hati kita. Udah kebunuh tuh yang namanya Habil, Qabil bingung. Ini bagaimana caranya? Mau diapain selanjutnya gitu ya. Akhirnya Allah kirim burung gagak. Burung gagak kirim depan Qabil, digali tanah, dimasukin burung yang satu yang mati. Kata Qabil, oh begini cara nguburinnya yang udah meninggal dunia. Maka digalilah itu tanah, dimasukin itu Habil, dikubur oleh Qabil, sehingga kita ini diajarin cara menguburkan dari seekor burung gagak. Gitu. Itu pertama yang terjadi di atas muka bumi, yaitu kurban yang diberikan oleh Habil dan Qabil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi masanya Nabi Allah Adam. Yang kedua, kurban terjadi pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu ada dalam Quran surah Baqarah apa As-Saffat ya. Ntar saya cek dulu. Quran surah As-Saffat. Ayat 102. Intinya di situ. Intinya di situ. Sekarang kita lompat ke Nabi Ibrahim. Kalau tadi Nabi Adam. Nabi Ibrahim pertama nikah sama siapa Bu? Siti Hajar. Siti Sarah apa Siti Hajar? Saroh. Saroh apa Sarah? Kalau lagi baca sesuai Arabnya Saroh. Pok Saroh gitu ya. Nikah sama Siti Saroh, lama gak punya anak. Akhirnya Siti Saroh mengizinkan Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Begitu menikah dengan Siti Hajar, gak lama Siti Hajar mengandung. Mengandung, kemudian melahirkan yang kemudian diberi nama Ismail. Jadi nikahnya duluan sama Sarah tapi hamil dan mengandungnya dengan Hajar. Begitu melahirkan seorang anak namanya Ismail, Siti Sarah ada rasa apa Bu? Cemburu, kesel, marah gitu ya. Perempuan itu wajar, manusiawi, segimana-gimananya pasti ada muncul rasa marah. Akhirnya Allah perintahkan, wahai Ibrahim, pindahkanlah tuh Hajar dan Ismail menjauh dari Siti Sarah. Dibawa deh tuh
Siti Hajar, istrinya dan anaknya Ismail yang masih kecil dibawa menuju terus ke kota Mekah. Kota Mekah ditinggalin deh tuh Siti Hajar dengan anaknya Ismail di lembah tapi dekat dengan Baitullah. Gitu. Itu ditinggalkan di situ, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada nasi, nggak ada roti, nggak ada apa-apa. Masih lembah, tapi dekat dengan Baitullah. Nah begitu mau ditinggalin tuh Hajar dan anaknya Ismail, Nabi Ibrahim berdoa. Ini doanya sangat-sangat indah Bu. Doanya ada dalam Quran surah Ibrahim ayat 37. Apa Nabi Ibrahim berdoa? Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah ya Tuhanku, aku tinggalkan anakku, keturunanku biwadin di satu lembah ghairi dzi dzar'in yang enggak ada makanan di sana. Inda baitikal muharram tapi dekat dengan Baitul Haram. Rabbana liyuqimas shalah, kata Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah mereka orang yang mendirikan salat. Nih satu kata yang diucapkan, faja'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Kata Nabi Ibrahim, jadikanlah hati-hati orang tertarik buat ngunjungin mereka. Jadikan hati-hati orang tuh tertarik buat nengokin tuh anak saya Ismail, anak saya istri saya Hajar. Jadikan hati mereka tertarik untuk datang mengunjungi mereka karena aku tinggalin gak pakai makanan, gak pakai minuman. Udah. Maka Nabi Ibrahim melanjutkan pulang. Makanya Bu, doa inilah yang menjadikan orang selalu tertarik buat balik lagi ke kota Mekah. Orang yang belum berangkat pengen banget berangkat. Yang udah pernah berangkat pengen balik lagi. Karena salah satu daripada doa Nabi Allah Ibrahim. Udah deh balik lagi ke Siti Saroh. Disebutkan entah di Palestina entah di Irak. Nah begitu Nabi Ismail udah semakin dewasa, remaja lah ya. Nah itu yang ada dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha sa'ya. Ketika Ismail sudah mencapai usia remaja, katakanlah 10 sampai 11 tahun, turun perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Perintah itu Bu datangnya lewat mimpi. Pertama Nabi Ibrahim mimpi tanggal 8 Zulhijjah. Maka tanggal 8 itu disebut dengan hari Tarwiyah. Hari di mana Nabi Ibrahim diberikan mimpi sama Allah. Begitu bangun dia berpikir, kok aku disuruh menyembelih anakku, apakah ini perintah Allah, apakah dari setan? Ternyata tanggal 9 mimpi yang sama. Maka kata Nabi Ibrahim, araftu, saya tahu ini perintah dari Allah. Maka tanggal 9 disebut dengan hari Arafah, mengetahui. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa itu perintah Allah. Berangkat deh, udah sekian puluh tahun ninggalin anaknya di kota Mekah, balik deh Nabi Ibrahim nengokin anaknya. Begitu ketemu sama anaknya Bu yang udah lama gak ditengokin, yang diomongin apa? Inni arafil manam, ya bunayya, wahai anakku, inni arafil manam, aku bermimpi, anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur maza taro, kira-kira bagaimana menurutmu wahai anakku. Tuh bayangin ya Bu, tinggalin 10 tahun, balik-balik babaknya, bukan bawa makanan, bukan bawa mainan, bukan bawa duit, bukan bawa barang-barang, datang-datang mau nyembelih. Tuh kalau terjadi sama kita bagaimana Bu? Bapaknya duluan katanya yang dibacok. La ilaha illallah. Galak amat romannya ya. Tapi itu sangat mungkin terjadi. Kita sebagai orang yang keimanannya masih nggak stabil, ditinggal sama suami, tinggal suami nih anak nggak dinafkahin, ya, nggak dibekelin, balik-balik umur 10 tahun mau dimatiin anaknya, pasti kita udah naik pitam ya Bu. Tapi apa yang dikatakan oleh anaknya Ismail? Apa yang dikatakan? Ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kalau itu perintah Allah, kerjain aja. Sembelih saja. Satajiruni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan menjadi orang yang sabar. Tuh Masya Allah Bu. Bapaknya orang soleh, ibunya orang soleh, pasti anaknya juga akan menjadi soleh.
Begitu di apa namanya di anaknya menerima, silahkan kalau memang itu perintah Allah. Nah begitu udah ditaruh tuh pisau di pelipis, ya, kemudian udah mau disembelih, turun lagi perintah Allah. Qad sodaqta ru'ya ya. Wahai Ibrahim, kau sudah tunaikan janjimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya apa namanya? Kemenangan lah gitu ya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan, salam sejahtera bagimu wahai Ibrahim. Wa fadainahu bizibhin azim. Nabi Ismail langsung Allah ganti dengan satu gibas yang gemuk untuk menggantikan posisi Nabi Allah Ismail alaihi salam. Itulah sejarah yang kedua, kurban terjadi di atas muka bumi ini. Maka peristiwa tadi itu dikemas, dirangkum dalam ibadah haji. Makanya kenapa ibadah haji itu terjadi bulan Zulhijjah, karena proses ini pun terjadi bulan Zulhijjah. Kenapa orang sa'i? Karena mengikuti jejak Nabi Siti Hajar. Senderan Ibu. Capek ya? Ya. Istirahat apa ya? Mau dilurusin kakinya? Ya. Iya. Jejaknya Siti Hajar ketika mencari air zam-zam, ketika lari sofa marwa, kemudian begitu ngelihat di kaki anaknya Ismail tuh ada tanah yang demek, tahu kan demek ya Bu? Tanah kayaknya ada air di bawahnya. Maka ketika digali muncul zumi muncullah itu yang namanya air zam-zam. Kenapa orang-orang yang haji melontar? Karena ketika Nabi Ibrahim mau proses menyembelih Ismail tuh di perjalanannya digoda sama syaitan. Udah jangan dikerjain, dilempar oleh batu ya dengan jumratul ula. Kemudian jalan lagi sampai tengah, digoda lagi sama yang namanya syaitan. Udah jangan dikerjain perintah Allah, dilempar lagi dengan batu, jumratul wusta, jumratul aqobah sampai akhir. Itu semua adalah menjelajahi atau menjajaki daripada perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu yang kedua. Nah yang ketiga baru deh turun perintah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui apa perintahnya? Surah Al-Kautsar. Jadi kalau Nabi Adam dalam Quran surah Al-Maidah, Nabi Ibrahim dalam Quran surah As-Saffat, Nabi Muhammad dalam Quran surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal ab. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Maknanya dua. Pertama, Al-Kautsar itu nikmat yang sangat banyak. Kedua, Al-Kautsar itu satu telaga dalam surga yang mana kalau kita minum sedikit saja itu nggak akan merasa kehausan selama-lamanya. Fasholli lirabbika, maka sholatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Maka karena kita ittiba kepada Nabi, maka kita pun sekarang dianjurkan, sangat dianjurkan yang punya rezeki, ya, yang punya kelebihan harta, maka ikut dalam penyembelihan hewan kurban. Kapan? Nanti tanggal 10 bulan Zulhijjah, gitu. Karena apa? Karena hewan kurban itu menjadi satu pembuktian kecintaan kita, pembuktian pengorbanan kita kepada Allah. Allah nggak butuh darah kurban, Allah nggak butuh daging kurban. Tuh daging juga baliknya ke kita juga Bu. Ya, kita kurban karena nilai ketakwaan dalam hati kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah nggak terima dagingnya, Allah nggak terima darahnya, tapi yang Allah terima adalah ketakwaan yang ada dalam hati kita. Maka besok yang punya kelebihan rezeki, ya ikutlah dalam berkurban. Kurbannya gimana Ustazah? Satu kambing rame-rame, apa satu kambing sendiri? Tergantung. Ada 3 tingkatan. Kalau yang memang hartanya pas, satu keluarga cuma bisa beli 1 kambing doang, nggak apa-apa. Beli 1 kambing, kita niatin insya Allah buat kita dan keluarga. Karena Nabi pun pernah melakukan hal yang sama. Nabi suruh Sayyidah Aisyah, lihatlah tuh hewan kurbanmu mau disembelih.
Kata Sayyidah Aisyah, ini kurban untuk siapa? Apakah untukmu atau untuk semua? Untukku dan untuk keluargaku. Itu pertama. Tapi kalau kita berpegang pada yang itu mulu, padahal harta kita banyak, kesian orang-orang. Maka kita naikin ke level yang lebih tinggi. 1 kambing, 1 orang. 1 sapi, 7 orang. Kalau kita pegangan nama yang tadi tuh, kesian saudara-saudara kita. Kesian orang-orang yang ngarepin, yang makan daging jarang-jarang. Kalau misalnya kita sebagai orang yang punya, cuma udah sekeluarga 1 aja dah. Makin jarang dong orang yang berkurban. Naikin yang kedua. 1 kurban, 1 orang, 1 kambing atau 1 sapi, 7 orang. Tuh pas udah dibagi boleh buat siapa sih Bu kurban kita? 1/3 buat punya kita yang kurban. 1/3 sedekah fakir miskin, 1/3 buat hadiah. Hadiah tuh ke siapa? Hadiah boleh kita kasih ke orang kaya boleh. Misalnya dapat kantong misalnya 90. Misalnya nih ya, kita 1 kambing dapat kantong, jangan 90 deh kebanyakan. 30 misalnya. 1 kambing dapat kantong 30, 10 buat kita boleh. 10 buat fakir miskin, tetangga duafa. 10 lagi buat kakak kita boleh. Buat adik kita boleh. Sekalipun buat orang, maaf kita punya tetangga orang non muslim, kasih boleh, ngambil dari yang 1/3 tadi. Boleh hukumnya ya. Jadi begitu. Tapi kalau harta kita juga lebih banyak, jangan cuma di level yang ini. Naikin lagi ke level yang atas. Kitanya sendiri tapi kurban kita ada di mana-mana. Di Rawadomba ada, di Cakung ada, Kampung Melayu ada, di kampung kita ada. Boleh kitanya 1 tapi kita taruh kambing, taruh sapi di mana-mana. Kalau Allah kasih kelebihan rezeki sama kita. Kenapa enggak? Dengan banyaknya kita berkurban, toh kebaikannya juga baliknya banyak kepada kita. Toh kita lebih banyak lagi berbagi kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Jadi insya Allah bulan Zulhijjah adalah bulan yang paling baik. Kenapa dia sebut dengan Arbaatun Hurum? Karena di dalamnya ada ibadah haji ya. Ada hari Arafah, ada hari Tarwiyah, ada hari Tasyrik, ada hari Yaumun Nahar dan lain-lain. Orang yang berhaji melakukan ibadah, kita juga yang di rumah berpuasa. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10-nya kita sholat Id, kita menyembelih hewan kurban, hari Tasyriknya hari larangan berpuasa karena kita harinya makan dan minum, maka mudah-mudahan kita bisa menggali, kita bisa memahami, mendalami lagi sejarah yang ada di bulan Zulhijjah gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk bisa berkurban. Kalaupun kita nggak bisa berkurban, kita puasa ya. Jangan kurban enggak, puasa enggak, sholat Id enggak gitu ya, lewat begitu aja sia-sia. Jangan sampai, karena kebaikan di bulan Zulhijjah pahalanya berlipat, keburukan yang kita lakukan juga dosanya berlipat. Nauzubillah min dzalik. Dah segitu dulu deh bekal sedikit untuk kita mengenal sejarah daripada Idul Adha, daripada sejarah kurban yang Allah tuangkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Boleh. Oh, dia kurban. Oh, gitu. Jadi gini, pokoknya intinya seperti tadi yang saya sampaikan, itu dalam Al-Quran juga dituangkan. Kalau kita berkurban, 1/3 punya kita, 1/3 punya fakir miskin, sedekah, 1/3 hadiah. Nah, kalau misalnya dia bagiin turu-turu dia, kalau memang sesuai, misalnya dia bagiin tadi 30, yang 10 dia bagiin ke karyawan-karyawannya, karena misalnya karyawannya termasuk fakir miskin. 1/3 lagi dia bagiin ke saudara-saudaranya, 1/3 lagi punya dia. Kelihatannya kok dia doang, tapi kalau dibaginya sesuai dengan aturan, boleh-boleh aja. Tapi memang lebih baik lagi kalau misalnya kita punya tetangga nih yang lebih susah, boleh kita bagiin lebih bagus kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan. Tapi kalau kiranya kok dia doang gitu ya, nah kalau memang sesuai dengan ukuran tadi 1/3 itu nggak ada masalah gitu. Asalkan jangan semua-muanya
dimakan sendiri. Kasihan orang-orang lain banyak yang membutuhkan juga. Itu ya. Ada lagi? Baik. Namanya nggak disebutin karena kenapa? Sebaiknya memang disebut namanya. Satu sapi siapa-siapa. Kalaupun nggak mencapai 7 orang misalnya, 3 doang, nih satu sapi buat 3 orang, boleh-boleh aja gitu. Tapi kalau misalnya satu sapi hasil patungan, ini beda ya. Kalau satu sapi misalnya udah bertujuh nih, kalau ada namanya kenapa nggak disebut gitu? Sebut aja namanya. Kalaupun misalnya namanya cuma 3, sebut aja namanya 3, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya satu sapi hasil patungan misalnya, Kak Rohma punya gerakan nih berkurban. Jadi ibu-ibu patungan semua. Nanti pada waktunya ketika berkurban, kita jangan nyebutin nama misalnya yang ikut patungan 50, yang disebutin cuma 7. Nah itu nanti jatuhnya zolim. Kalau memang rame-rame patungan jatuhnya sedekah. Yaudah nih sedekah dari Majelis Talim Ar-Rahmah. Itu gak usah disebutin namanya. Tapi kalau memang kita patungan kurban, ada nama kita, sebutin aja namanya. Gitu. Oh. Ya kalau memang dia memang udah kurbannya di mana-mana gitu kan. Ya sebenarnya tetap ini aja sih, dapat pahala sedekahnya tetap dapat. Boleh. Iya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita kurban di mana-mana, terus kita nggak pakai nama, iya mendingan kita tempelin nama karyawan, nama saudara gitu ya. Misalnya kita punya saudara, punya keluarga yang kayaknya dia nggak bisa kurban, tempelin aja. Jadi lebih banyak pahalanya, kebaikan. Iya. Iya. Sebenarnya ya boleh-boleh aja namanya kurbannya di mana-mana, cuma kalau memang tadi benar kata Kak Rohmah, kalau misalnya dia punya karyawan banyak, nah boleh tuh ditempelin aja namanya, jadi masing-masing dapat kurbannya dapat lah gitu. Iya. Ya, tetap sampai lah pahalanya gitu. Udah? Ya. Baik, mudah-mudahan. Oh iya, dari balik jendela. Tergantung. Tanya dia mau ngasih itu, kalau dia udah ngasih kambing nih, saya kasih kambing buat kamu. Berarti haknya, hak kita. Kalau kita kurban ya nama kita, gitu. Karena kalau berkurban atas nama perusahaan, kurban atas nama perusahaan gitu ya, seekor kambing, itu juga kan kalau dia udah ngasih hadiah kambingnya kepada kamu, berarti hadiah itu menjadi milik kita. Kalau udah jadi milik kita, kita mau kurban atas nama kita, boleh. Kecuali kalau dia nitip kurban, nih saya dari perusahaan nitip kurban tuh lain. Tapi kalau hadiah, itu udah kasih hadiah, ya terserah dia mau diapain. Saya ngasih hadiah, Kak Rohmah nih, saya kasih hadiah handphone, ya. Terserah dia mau pakai, mau dijual, mau diapain, terserah. Tapi kalau saya titip, Kak Rohmah, titip aja ya, jangan diapa-apain kan. Nah itu tetap milik saya gitu. Jadi harus diperjelas dulu, dia ngasihnya dalam bentuk hadiah atau titipan gitu ya. Ya. Udah ya. Nah, iya satu lagi deh terakhir. Sebenarnya kalau sa'i itu kan untuk mempermudah. Karena jaraknya itu kan sa'i lebih panjang tuh ya.
Sekarang dipermudah. Kalau dulu pun sebenarnya ada tandu. Tuh zaman saya masih kecil tuh, ya. Kan ingat haji dulu. Itu kalau itu ditandu gitu. Cuma kalau tandu itu kan mengganggu lalu lintas yang ada di orang-orang yang tawaf. Maka diganti, dulu sempat ada dibolehkan kursi roda di bawah. Tapi kemudian kursi roda naik ke atas, naik lantai 2. Sekarang pun masih ada. Tapi sekarang karena teknologi juga semakin maju ya, maka dibikin itu skuter, disiapkan jalur khusus. Siapa yang boleh pakai? Yang masih muda boleh. Yang bawa anak pun boleh. Dalam keadaan susah kan dia kalau bawa anak berat gitu. Dia boleh naik skuter itu. Yang tua apalagi memudahkan untuk beribadah gitu. Ya insya Allah sih enggak. Gitu ya. Karena esensinya kan tetap sama, berjalan dari sofa ke Marwah. Adapun jalan itu bisa dengan jalan kaki, ya. Kalau bisa naik onta bisa, skuter dipermudah dengan skuter itu lebih enak lagi. Tapi dulu kalau tandu itu ya, kalau tandu itu kan yang bawa tuh orang-orang Afrika ya. Ternyata kalau tandu itu terkadang tawafnya itu nggak rampung sampai 7. Tuh nggak rampung sampai 7. Jadi kadang-kadang kalau diperhatiin ya, mereka 4 kali keliling udah keluar, 5 kali keliling udah keluar. Nah kalau skuter kita yang bawa, jadi kita lebih, nggak mungkin lah kita menzolimi diri kita yang harusnya 7 tiba-tiba jadi 5, jadi 6 gitu kan. Dulu ada becak ya, becak yang dibawa sama petugasnya gitu. Itu juga kita harus perhatiin bahwa bener nggak nih putarannya. 7 kali atau bukan, khawatirnya kan kitanya tidur terus 5 udah selesai gitu. Meskipun bukan jadi tanggung jawab kita kan, tanggung jawab dia lah yang bawa kita. Iya pasti lintasannya lebih jauh. Kalau di bawah kan deket pusatnya kan pendek. Kalau di atas tuh bisa tawaf aja bisa 2 jam sendiri. Kalau pakai itu ya, kalau pakai dorongan maaf. Kalau pakai skuter sih cepet. Secara hemat waktu juga, tapi mahal. Gitu kan, keluar biaya itu kan juga salah satu bagian dari dari usaha kita untuk bisa tawaf sa'i gitu. Jadi semua insya Allah ada hitungannya. Saya belum pernah naik skuter kebetulan, jadi belum tahu harganya berapa. Gitu. Baik. Skuter yang di rumah sih naik. skuter bocah gitu ya. Kalau ada yang berdua, ada yang sendiri gitu. Gitu ya. Insya Allah dikasih kuat sama Allah yang mau pada umroh ya. Baik segitu dulu, mudah-mudahan manfaat.